Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rohman Hikmat. Saya aktif di beberapa organisasi dan sekarang ini sedang menjabat sebagai Ketua BEM Kema FKUP Unpad tahun 2020 dan juga sedang menjabat sebagai Duta Baca Jawa Barat tahun 2020. Alhamdulillah kemarin juara pertama dalam pemilihan Duta Baca Jawa Baratnya. Saya pun aktif dalam beberapa komunitas, yaitu yang pertama sebagai founder startnow.idn dan juga founder dari Penggerak Bangsa. Untuk prestasi-prestasi yang telah saya raih, saya telah menjuarai berbagai macam perlombaan dalam tahun 2020 ini. Saya telah menjuarai 4 perlombaan karya tulis ilmiah dan alhamdulillah keempatnya juara pertama. Saya merupakan mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Saya pun penerima beasiswa, dalam hal ini adalah beasiswa etos dan juga beasiswa bidik misi. Semoga materi yang akan saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita sama-sama berdiskusi, sharing, dan berbagi inspirasi. Sebagai seorang manusia, dalam menjalankan kehidupan yang penuh dinamika ini, tentu banyak proses yang dijalani. Tidak hanya proses senang, tapi juga sedih, kecewa, atau mungkin kegagalan itu tersendiri yang menimpa kita semuanya. Tapi sebagai manusia, kita memiliki upaya untuk menjaganya, untuk menjaga diri kita sendiri agar selalu lebih baik dan terus-terusan memperbaiki diri kita. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan diri yang baik untuk selalu mengarah kepada hal-hal yang positif. Tidak hanya dalam manajemen diri kita, tapi juga harus dibarengi dalam mengelola emosi serta juga mengelola waktu yang kita miliki. Emosi yang dimiliki oleh setiap manusia itu berbagai macam. Salah satunya adalah kegagalan. Ketika kita memiliki duka seperti kegagalan ataupun hal-hal yang lain yang bikin kita kecewa, yang bikin kita merasa bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, ini akan memunculkan suatu perasaan berduka dan respon berduka. Bahkan respon berduka tersebut bisa jadi positif, bisa jadi negatif, yang kadang membuat kita semakin tidak baik-baik saja karena terlalu memikirkan proses berduka yang kita jalani. Lalu bagaimana cara kita mengelola diri kita agar kita mampu manajemen emosi yang muncul dalam diri kita saat rasa kecewa tersebut muncul? Nah, setiap orang memiliki cara yang berbeda. Setiap orang memiliki cara unik tersendiri dalam mengekspresikan kekecewaannya agar menjadi suatu hal yang menenangkan diri dan juga bisa membangkitkan diri agar lebih baik lagi. Maka dari itu hari ini kita akan membahas mengenai mengelola diri agar diri kita ini senantiasa positif dalam manajemen emosi dan juga manajemen waktu yang kita miliki. So, apa yang kamu rasakan hari ini? Apa yang pernah kamu lalui dalam mengelola diri kamu khususnya dalam manajemen emosi? Pasti setiap orang berbeda-beda. Silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa jika konten yang nanti aku bawakan ini bermanfaat untuk like, share, dan komen dan sebarkan seluas-luasnya di grup yang kamu miliki. Barangkali ada orang-orang yang dengan mendengarkan ini bisa manajemen emosinya dengan lebih baik lagi. Yuk kita tonton lebih lanjut lagi mengenai penjelasan mengelola diri khususnya dalam manajemen emosi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai mengelola diri sendiri. Mengelola diri ini merupakan suatu upaya yang penting untuk dipahami dan juga untuk diketahui oleh kita sebagai individu. Karena memang pada hakikatnya dalam proses perjalanan kehidupan banyak sekali problematika yang akan kita hadapi. Hidup itu selalu dinamis dan tidak selalu statis. Kita tidak mungkin berada di titik itu-itu saja. Kita akan terus bergerak dan menghadapi berbagai macam rintangan, kerikil tajam, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita memerlukan kemampuan untuk mengelola diri kita sendiri agar mampu menghadapi tantangan kehidupan. Lalu, kita akan membahas mengenai mengelola diri itu apa. Mengelola diri berarti suatu kemampuan di mana kita bisa mengoptimalkan segala hal yang terjadi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik kejadian positif maupun kejadian yang negatif, sehingga
Kita sebagai seorang individu, sebagai seorang manusia, mampu mengelola diri kita agar tidak terbawa ke dalam arus yang ada, tidak terbawa kepada lingkungan yang muncul dalam kehidupan kita, baik itu lingkungan yang positif maupun lingkungan yang negatif. Tapi kita sebagai seorang insan, sebagai seorang individu harus memiliki kemampuan untuk bertahan dan juga memiliki prinsip yang tangguh terhadap kehidupan kita. Berikut ini merupakan definisi dari pengelolaan diri, yaitu pengaturan atau penataan bagi setiap individu dalam mengarungi kehidupan sepanjang hayatnya. Kehidupan ini dimulai sejak kita dilahirkan sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita di dunia ini. Sehingga diperlukan pengaturan dan penataan bagi kita sendiri agar kita siap dan mampu menghadapi tantangan yang akan terjadi sejak kita dilahirkan dan juga sepanjang hayat kita. Pengelolaan diri juga didefinisikan sebagai pendorongan diri sendiri untuk maju dan mengatur semua unsur potensi pribadi, pengendalian kemauan untuk mencapai hal-hal yang baik serta mengembangkan berbagai segi dari kehidupan pribadi agar lebih sempurna untuk kedepannya. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari definisi pengelolaan diri ini. Yang pertama, yaitu bagaimana cara kita mendorong diri kita sendiri, mengatur semua unsur yang ada, yang kita miliki, dan juga mengendalikan kemauan kita sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai hal-hal yang baik sebagai upaya untuk mengembangkan diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan sempurna ke depannya. Setiap manusia memang tidak sempurna, tapi kita sebagai seorang manusia memiliki tanggung jawab untuk berusaha memberikan yang terbaik sesuai dengan potensi yang kita miliki. Maka dari itu, berusaha secara optimal itu merupakan suatu bentuk pengelolaan diri yang baik untuk kita sendiri. Yuk, mulai dari sekarang kita coba refleksikan diri kita, apakah kita sudah mengelola diri kita dengan baik atau malah kita masih terombang-ambing dalam mengelola diri kita. Lalu apa saja kunci pengelolaan diri agar kita bisa mengoptimalkan diri kita? Yang pertama, itu kita harus menjaga keseimbangan hidup. Di mana ketika kita ingin mencapai suatu capaian hidup kita, ini kita harus pahami apakah keinginan kita untuk mencapai hal tersebut dibarengi juga nih dengan kebahagiaan dari diri kita sendiri. Pastikan yang kita lakukan, yang kita ingin capai, kerja keras kita dibarengi dengan kebahagiaan diri kita juga. Sehingga kehidupan kita akan jauh lebih seimbang dalam mencapai tujuan-tujuan baik dari diri kita sendiri. Yang kedua, kita akan belajar memahami diri sendiri. Di mana belajar memahami diri sendiri ini merupakan suatu hal yang penting karena kita akan mengetahui kekurangan dan kelebihan kita apa agar suatu yang kita jalankan pun sesuai dengan apa yang kita miliki potensinya. Lalu yang ketiga, bersifat efektif. Ini merupakan suatu hal yang penting karena dalam mengelola diri kita akan tahu hal yang akan kita jalankan ini apa saja. Sehingga kita tidak salah kaprah terhadap hal yang kita kerjakan. Kunci pengelolaan diri yang selanjutnya yaitu memegang kepemimpinan. Memegang kepemimpinan ini bukan sekadar kita memimpin suatu kelompok, bukan sekadar kita memimpin suatu organisasi, tapi bagaimana cara kita memimpin diri kita sendiri. Kita menyetir kehidupan kita sendiri agar kita tidak salah arah nih. Arah mana yang akan kita ambil, itulah yang sesuai dengan kebutuhan dan juga tujuan hidup kita. Yang kelima maksudnya ini tentang bergaul dengan orang lain. Ini merupakan suatu upaya dari kita. Kira-kira kita akan memilih lingkungan seperti apa? Karena memang pada hakikatnya lingkungan kita lah yang akan membentuk kita menjadi orang yang bagaimana. Sehingga diperlukan kemampuan kita untuk mencari lingkungan yang cocok dan layak untuk mencapai tujuan hidup kita. Lalu yang keenam, ini hidup secara positif. Karena kita sudah sadar kemampuan kita apa tujuan kita dan bagaimana cara mengelola hidup kita akan terasa lebih positif. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini untuk mengarah pada hal-hal positif yang ingin kita capai. Sehingga tidak ada lagi kegiatan yang membingungkan diri kita, kegiatan yang bikin kita lelah tapi tidak tahu tujuannya apa. Lalu sebenarnya mengelola diri itu tujuannya untuk apa? Yang pertama, yaitu agar mampu memanfaatkan waktu dengan baik.
Semakin kita mengetahui cara mengelola diri kita seperti apa, kita menjadi tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita pilah, dan apa yang harus kita pilih. Sehingga waktu pun bisa kita optimalkan, waktu pun bisa kita manfaatkan dengan baik. Yang kedua, kita bisa lebih beraktivitas dengan santai. Karena memang kenapa ketika kita sudah tahu tujuan mengolah diri kita apa, tujuan-tujuan apa yang ingin kita capai, kita akan lebih santai dalam menjalankan aktivitas kita. Karena kita menikmati hal tersebut, bukan atas dasar kita hanya mengejar sesuatu, tapi kita tahu yang kita butuhkan ini, sehingga kita kerjakan hal tersebut. Lalu tujuan yang selanjutnya yaitu mempermudah mencapai suatu goals atau tujuan. Karena kita tahu potensi yang kita miliki apa, hambatan yang akan terjadi apa, kita sudah mengidentifikasi hal tersebut. Sehingga proses mencapai tujuan pun akan lebih terukur, akan lebih tersistematis, dan akan lebih mudah mencapai tujuan hidup kita. Yang keempat, ini menjadi pribadi yang lebih waspada dan hati-hati. Kita sadar bahwa ada ancaman yang akan mengancam kita. Ada kekurangan yang bisa saja kekurangan tersebut akan menghambat perjalanan dalam mencapai mimpi kita. Jadi kita bisa lebih hati-hati dan waspada terhadap ancaman-ancaman yang mungkin muncul begitu saja dalam kehidupan ini. Sehingga kita pun akan lebih well prepared dalam menjalankan kehidupan kita. Tujuan yang selanjutnya yaitu menambah kepercayaan diri dan mental yang kuat. Karena kita tahu kita memiliki apa, kita memiliki tujuan apa, sehingga kepercayaan diri pun terbangun dan mental pun akan semakin kuat. Karena kita sadar, kita nggak mungkin menjadi lemah. Karena kita tahu ada hal yang ingin kita capai. Kita pun akan lebih percaya diri karena kita tahu potensi yang kita miliki ini apa saja. Lalu yang keenam, ini adalah kesadaran akan sebuah kenyataan dan menerima apapun hasil yang diraih. Kita sadar potensi yang kita miliki ini apa saja, sehingga kita pun bisa jauh menerima diri kita atas proses yang telah kita jalani. Lalu tujuan pengelolaan diri yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang tepat. Ini biasanya sangat sulit sekali kita tentukan karena dalam proses pengambilan keputusan ini kadang banyak sekali permasalahan yang terjadi. Dimulai dari niat awal yang kurang baik, lalu yang selanjutnya proses eksekusi pun kurang baik, lalu juga banyak sekali hambatan baik dari internal maupun dari eksternal yang menghambat proses pengambilan keputusan kita. Dengan kita berhasil mengolah diri kita sendiri, kita menjadi sadar bahwa keputusan ini bertujuan untuk mencapai tujuan hidup kita, sesuai dengan potensi dan kekurangan yang kita miliki, sehingga keputusan pun adalah keputusan terbaik yang minim resikonya ataupun minim kemungkinan untuk gagalnya. Kita pun akan jauh lebih mengoptimalkan diri kita dalam pengambilan keputusan tersebut. Ada beberapa prinsip yang harus kita pegang dalam mengelola atau memanajemen diri kita. Yang pertama, itu kita harus memiliki tujuan hidup. Kita harus memiliki tujuan hidup. Selama hidup ini kita mau melaksanakan apa saja. Dan selama hidup ini kita mau jadi apa, bagaimana caranya, dan nanti prosesnya akan seperti apa. Kita harus mengetahui hal tersebut karena dalam mengelola diri kita ini adalah untuk mencapai tujuan-tujuan baik dalam hidup kita. Sehingga tentukan tujuan hidup kita nih sekarang mau jadi apa. Lalu yang kedua, kita harus memiliki visi. Visi ini merupakan peran dan manfaat apa yang mau kita berikan untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Karena memang dengan visi dalam hidup kita menjadi tahu nih, oh ada hal yang harus kita lakukan karena hidup di dunia ini kita harus mencapai hal tersebut. Bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi juga untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Kalau prinsip yang saya pegang, ini bagaimana caranya agar kita sebagai seorang manusia selalu memberikan dampak yang positif dan juga memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga prinsip itulah yang harus kita pegang sebagai seorang manusia yang mampu memanajemen atau mengelola diri kita dengan baik. Lalu prinsip yang selanjutnya yaitu memiliki perspektif waktu yang panjang terhadap visi dan tujuan hidup. Kita memiliki jangka waktu nih,
Tujuan hidup dan visi ini harus tercapai dalam berapa tahun lagi. Tujuan-tujuan kecil kita harus tercapai dalam rentang waktu kapan sampai kapan. Sehingga kita pun fokus pada tujuan hidup kita dan akan mengevaluasi, oh ternyata ada permasalahannya tuh di sini. Ketika kita tidak berhasil mencapai tujuan hidup pada rentang waktu yang telah ditentukan. Lalu yang keempat, ini kita harus fokus. Ketika kita memiliki prioritas hidup dan manajemen waktu dengan baik, maka kita akan fokus terhadap komitmen yang telah kita pegang. Bahwa di jam segini, kita harus melaksanakan aktivitas ini. Dan juga ketika kita memiliki prioritas, maka ketika ada suatu kendala yang muncul tiba-tiba atau suatu aktivitas yang harus dikerjakan tiba-tiba, kita tidak akan mengambilnya karena kita harus fokus. Kita sudah menentukan prioritas kita adalah ini. Kita pun akan fokus dalam menggapai hal tersebut. Lalu prinsip yang kelima adalah jangan terlalu terpaku pada parameter-parameter eksternal. Lebih baik menjadikan diri kita sendiri sebagai alat ukur ketimbang membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini yang harus kita percayai, bahwa setiap orang memiliki keunikan, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga kita tidak perlu untuk mencapai standarisasi yang dimunculkan oleh masyarakat, ataupun parameter-parameter tertentu yang muncul di masyarakat. Misalkan orang yang sukses, ini harus orang yang punya penghasilan sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta. Kita tidak fokus untuk membandingkan diri kita dengan standarisasi yang diciptakan oleh masyarakat. Tapi fokus kita adalah bagaimana mengevaluasi apa yang telah kita kerjakan dengan apa yang sebenarnya bisa kita kerjakan gitu. Kita sebenarnya mampu untuk melaksanakan aktivitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sekarang, tapi kita masih belum mencapai hal tersebut. Nah, itu harus kita evaluasi. Kenapa kita bisa terjadi hal seperti ini? Lalu prinsip yang selanjutnya yaitu kita harus mengetahui kira-kira kekuatan kita apa, keunikan kita apa. Karena ketika kita sudah mengetahui kedua hal tersebut, kita akan berfokus pada kekuatan yang kita miliki dan kita pun akan selalu mengasah dari kekuatan dan juga keunikan yang kita miliki. Ketika kita hanya berfokus pada kekurangan kita, pada akhirnya kita akan lebih cenderung insecure dan kita lupa kita memiliki kelebihan seperti apa. Lalu yang selanjutnya, ini kita harus lebih fleksibel, selalu ingin belajar, spontan, inovatif, dan sangat senang dalam menghadapi perubahan. Karena sejatinya dalam mengelola diri itu adalah tentang bagaimana cara kita beradaptasi dengan situasi dan kondisi saat ini. Kita pun harus fleksibel dengan kondisi dan keadaan yang terjadi, dan selalu meneguhkan diri kita bahwa setiap aktivitas yang kita jalankan, setiap proses yang kita lalui itu adalah sama-sama untuk belajar. Belajar agar kehidupan kita lebih baik daripada hari sebelumnya, agar kita selalu berusaha mengupgrade diri kita menjadi lebih baik lagi. Lalu prinsip yang selanjutnya, yaitu kita harus selalu disiplin. Karena semua tidak akan terjadi tanpa adanya kedisiplinan. Disiplin ini tentang bagaimana cara kita berkomitmen terhadap waktu, terhadap suatu rencana dan kegiatan yang telah kita sepakati. Maka dari itu kita harus disiplin terhadap diri kita sendiri. Ketika jam segini kita harus melaksanakan aktivitas ini, laksanakanlah hal tersebut. Ketika di jam segini kita harus melaksanakan aktivitas yang lain, laksanakanlah aktivitas tersebut. Jangan menunda waktu dan jangan membatasi diri untuk mencapai sesuatu. Lalu yang kedelapan adalah berkomitmen terhadap diri kita sendiri untuk melakukan perubahan. Karena melakukan perubahan ini tidak bisa cepat, dan oleh sebab itu kita jangan pernah untuk menyerah terhadap perubahan yang ingin kita capai dalam hidup kita sendiri. Komitmenlah sama diri kita meskipun banyak rintangan yang terjadi. Biasakan akan perencanaan yang telah kita tuliskan untuk kita lakukan selama proses panjang yang kita lalui. Karena semakin kita menjalankan perencanaan tersebut, semakin kita berkomitmen terhadap hal yang kita tuliskan, maka kita akan terbiasa menjadi orang yang mengoptimalkan potensinya. Lalu ini adalah prinsip yang terakhir yang harus kita pegang, bahwa kita harus percaya diri, yakin, dan tetaplah rendah hati kepada siapapun.
Karena percaya diri ini bukan berarti kita merasa lebih baik dibandingkan dengan orang lain, bukan berarti kita merendahkan orang lain atas kelebihan diri yang kita miliki. Tapi bagaimana percaya diri ini membangun bahwa semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan semua orang layak untuk berada di depan, untuk berada di posisi juara, termasuk diri kita sendiri. Ketika orang lain yang mencapainya, kita pun tidak cemburu ataupun dengki. Tapi karena kita sadar, kita harus memperbaiki diri kita dan orang tersebut layak untuk mendapatkan juara ataupun berkompetisi atau bahkan lebih unggul dibandingkan kita. Karena kita unggul dengan kelebihan dan potensi yang kita miliki. Hargai hal tersebut dengan bentuk percaya diri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam mengelola diri kita agar jauh lebih optimal. Yang pertama, kita harus memonitor diri kita atau mengobservasi. Kita harus mengamati tingkah laku kita sendiri, kemudian mencatatnya dengan teliti. Kira-kira frekuensi kita dalam melaksanakan aktivitas ini berapa menit sih waktunya? Intensitasnya berapa kali ini dilaksanakan? Waktunya berapa lama? Dan juga durasi. Ini kita harus mengamati dan juga mencatatnya agar kita sadar, oh ternyata kegiatan keseharian kita ini tuh ada A, B, C, D, dan E. Jadi kita sadar, oh ternyata yang harus dikelola dengan baik tuh A, B, C, D dulu dioptimalkan, baru yang ke E. Jadi kita tahu nih hal apa yang harus kita lakukan. Lalu langkah selanjutnya yaitu mengevaluasi diri kita. Membandingkan hasil catatan tingkah laku yang telah kita lakukan hari ini dengan targetan yang telah kita tulis. Nah, target tingkah laku ini sebenarnya yang ingin kita capai seperti apa sih? Nah, kita lalu tuliskan sesuai dengan efektivitas dan juga efisiensi program yang telah kita lakukan. Kira-kira nih, dari yang kita lakukan hari ini dengan yang seharusnya kita lakukan sudah berjalan sesuai atau belum? Jikalau sesuai, berarti kita sudah mengoptimalkan diri kita. Jika belum, kita evaluasi. Ada hal apa yang terjadi? Kesalahan apa yang telah kita munculkan sehingga dari teknis yang kita lakukan dengan perencanaan ini menjadi tidak sesuai. Lalu yang selanjutnya ini adalah langkah mengolah diri yang terakhir. Ini adalah pemberian penguatan, penghapusan, dan pemberian hukuman. Kita harus mengetahui nih ketika kita mengalami suatu kekalahan, kegagalan, kira-kira kita harus menguatkan dengan cara seperti apa. Kenali hal tersebut agar kita tahu ketika kita down, kita memiliki support system dari diri kita sendiri, dari internal kita sendiri. Dan juga kita harus penghapusan dan pemberian hukuman. Kira-kira ketika kita gagal mencapai sesuatu atas kelalaian kita sendiri, hal apa nih sanksi pada diri kita sendiri seperti apa? Kira-kira apa hukuman untuk diri kita sendiri yang layak atas kelalaian tersebut? Ataupun kita bisa menghapusnya karena memang kendala tersebut bukan muncul dari diri kita, tapi memang ada kondisi eksternal yang mendukung kita untuk melakukan kelalaian tersebut. So, mulai kenali diri kita sendiri, kita identifikasi proses yang telah kita lalui seperti apa, dan juga kenapa kita masih gini-gini aja. Ini menjadi suatu hal yang penting dalam mengolah diri, karena dalam prosesnya kita harus betul-betul melihat dengan baik, agar proses yang kita jalani ini pun tetap baik-baik saja. Nah, lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen emosi. Pasti di dalam suatu proses kehidupan kita akan dihadapkan pada kondisi kita yang emosional, kondisi kita yang tidak bisa mengontrol emosi kita, atau bahkan kadang kita selalu semakin beramarah, sering marah. Mungkin ada hal yang salah dalam manajemen emosi kita. Nah, sebenarnya manajemen emosi itu apa sih? Manajemen emosi ini merupakan kemampuan kita untuk mengontrol segala bentuk perasaan yang muncul dalam diri kita. Baik itu perasaan bahagia, sedih, kecewa, gagal, perasaan ingin marah, perasaan ingin dihargai, perasaan ingin diakui. Berbagai macam perasaan tersebut merupakan suatu bentuk emosi yang harus kita kelola. Karena ada beberapa hal yang kadang tidak perlu kita tunjukkan, karena ketika kita tunjukkan justru akan memiliki pengaruh negatif juga dalam diri kita. Dan juga ada yang betul-betul harus kita luapkan pada tempat dan juga situasi yang benar. Nah, lalu sebetulnya emosi itu apa sih? Emosi merupakan suatu keadaan ataupun perasaan yang menjadikan perubahan perilaku yang mengarah pada perilaku yang dapat timbul karena situasi tertentu yang membuat perilaku kita menjadi tampak.
Jadi emosi ini adalah perasaan yang muncul sehingga perilaku kita ini menjadi terarah pada perasaan tersebut. Dan ini bisa ditimbulkan karena memang situasi, kondisi, dan juga yang kita rasakan. Atau mungkin adanya tindakan dari orang lain yang membuat kita melakukan hal tersebut. Tujuan memanajemen emosi adalah sebagai bentuk keseimbangan yang mana bukan menekan emosi setiap perasaan, karena setiap perasaan ini memiliki nilai dan makna. Tapi bagaimana menjaga agar emosi ini tidak merisaukan dan juga tetap terkendali. Yang mana manajemen emosi ini merupakan kunci dalam mensejahterakan diri sendiri dan mensejahterakan emosi yang muncul. Ini menurut Goleman pada tahun 2002. Sehingga tujuan dari adanya manajemen emosi adalah agar kita selalu seimbang. Kita tetap meluapkan, mengemukakan akan emosi yang muncul dalam diri kita. Tapi bagaimana cara kita mengeluapkannya agar tetap terkendali dan tidak menimbulkan dampak-dampak yang negatif. Nah, berikut ini merupakan cara mengelola emosi kita. Yang pertama, itu kita harus menerima perasaan marah. Perasaan marah ini wajar untuk dimiliki oleh setiap orang manusia. Perasaan-perasaan negatif yang muncul itu bukan berarti kita harus mengalihkannya pada perasaan-perasaan yang positif. Kita cukup merasakan perasaan-perasaan negatif tersebut seperti perasaan marah. Kita rasakan dan kita terima bahwa itu adalah perasaan negatif kita. Bila kita merasa marah, maka kita harus menerimanya, jangan pernah mengingkari hal tersebut. Apalagi menolaknya atau bahkan mencoba untuk menutupinya. Kita cukup katakan bahwa kita memang sedang marah, kita sedang kesal, dan emosi kita sedang meningkat. Kita terima hal tersebut karena memang itu hal yang wajar untuk dirasakan oleh seorang manusia. Lalu, cara mengelola emosi yang kedua yaitu menggali sumber marah kita itu dari mana. Bila kita dalam situasi marah, maka kita harus tahu sumber emosi itu dari mana sih. Bila sumbernya merupakan sesuatu yang dikatakan oleh orang lain kepada kita, maka tanyakan pada diri kita, kenapa kata-kata tersebut membuat kita marah? Apakah memang kita sesuai dengan yang dikatakan orang lain? Atau sebenarnya kita tidak sesuai, hanya kita mudah tersulut emosi. Kenali hal tersebut agar kita mampu mengelola marah. Lalu, cara yang ketiga adalah mengekspresikan perasaan marah secara tepat, mengkomunikasikan, dan mengungkapkan dengan cara verbal yang asertif. Pastikan kita mengkomunikasikan perasaan yang muncul, perasaan marah yang muncul dalam diri kita secara asertif. Kita katakan sesungguhnya, sebenarnya, apa yang kita ketahui, apa yang kita rasakan, tanpa kita tersulut emosi oleh orang lain ataupun pembawaan emosi dari diri kita sendiri untuk menyalahkan orang lain. Pastikan tujuan kita untuk mengatakan apa yang membuat kita marah ini adalah tujuannya untuk mengatakan, bukan untuk orang lain tunduk kepada kita. Lalu, cara yang keempat adalah melupakan masalah yang membuat kita marah. Ketika kita dalam kondisi marah, maka sebaiknya kita coba untuk melupakan permasalahan tersebut yang membuat kita marah. Tapi perlu diingat bahwa melupakan dalam hal ini bukan melupakan yang kita meninggalkan situasinya, yang kita melupakan permasalahan yang terjadi. Tapi bagaimana cara kita memberikan spasi terlebih dahulu, memberikan jarak terlebih dahulu terhadap permasalahan yang terjadi. Untuk kita mencharger dan mengumpulkan kekuatan yang kita miliki agar kita mampu menghadapi permasalahan ke depannya. Jadi kita berikan space waktu terlebih dahulu, beberapa menit, beberapa jam, agar kita bangkit lagi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berikut ciri-ciri emosi marah. Kita harus mengetahui kira-kira perasaan marah yang muncul dalam diri kita itu adalah ciri-cirinya seperti apa. Dengan kita mengetahui ciri-ciri dari emosi marah kita pun akan mampu untuk mengelola diri kita, mengelola marah yang muncul dalam diri kita, agar kita tidak mudah tersulut emosi kembali, agar marah kita ini bisa kita selesaikan. Bukan menjadi marah yang semakin menumpuk, lalu kita meluapkan semeluap-meluapnya dan juga kita menyakiti orang lain. Atau mungkin malah
menyakiti lingkungan di sekitar kita, atau bahkan merusak barang-barang kita. Hal tersebut harus kita cegah dengan cara yang pertama, yaitu mengetahui ciri-ciri emosi amarah kita. Jadi, ciri-ciri emosi marah ini ditinjau dari aspek biologis dan juga fisiologis. Untuk aspek biologisnya, itu yang pertama, wajah kita akan memerah. Pasti teman-teman sudah mengetahui, biasanya orang yang marah itu wajahnya juga merah. Lalu yang kedua, pupil menjadi lebar. Yang ketiga, ini adalah frekuensi pengeluaran pupil meningkat. Yang keempat, ini adalah tekanan darah kita ini meningkat. Coba kalau misalkan ada orang yang marah, kita cek deh tekanan darahnya kira-kira berapa. Makanya kalau misalkan ada orang yang sering marah, sering disebut darah tinggi. Karena memang tekanan darahnya itu meningkat ketika sedang marah. Lalu yang selanjutnya, frekuensi denyut jantung meningkat. Ini bisa kita lihat ya, ketika kita marah biasanya jantung kita tuh deg-degannya semakin kuat gitu. Frekuensinya itu semakin meningkat. Karena hal tersebut menunjukkan kita ini sedang meluapkan emosi yang kita tahan. Sampai akhirnya jantung kita pun berdegupnya itu lebih kencang. Frekuensinya aja bahkan lebih meningkat. Lalu yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari aspek emosional. Kita merasa tidak nyaman akan hal yang terjadi pada kita. Jadi biasanya ketika emosi marah ini muncul, kita pun tidak akan nyaman bergerak, tidak akan nyaman duduk, kita tidak akan nyaman untuk berbicara. Itu biasanya muncul ketika emosi marah tersebut ada dalam diri kita. Lalu kita merasa tidak berdaya akan apa yang terjadi dalam diri kita. Dan juga selalu menuntut untuk diperlakukan lebih dibandingkan dengan orang lain. Lalu ciri aspek emosional yang selanjutnya, ini biasanya kita ada perasaan jengkel, kesal kepada orang lain. Tapi kadang orang yang tidak membuat kita marah tersebut pun kita masih merasa jengkel, kita masih merasa dongkol. Lalu yang selanjutnya mengamuk. Pasti orang yang marah itu kadang ketika emosinya semakin meluap, ini akan mengamuk. Dan juga mudah sakit hati. Ketika kita marah, orang tuh kadang tidak bermaksud menyinggung kita, tapi kita merasa tersinggung. Kita ini tidak bermaksud, orang lain itu tidak bermaksud menyakiti hati kita, tapi kadang omongan orang lain tuh mungkin bercandaan, tapi kadang bikin kita langsung sakit hati. Lalu yang terakhir, ini kita menyalahkan. Kita kadang menyalahkan orang lain atas dasar kita ingin dihargai, atas dasar kita ingin dimengerti. Lalu yang selanjutnya, ini adalah aspek pengelolaan emosi yang muncul dalam diri kita. Yang pertama yaitu mengenali emosi marah. Ini sesuai ya dengan yang tadi telah dijelaskan bahwa mengenali emosi marah adalah kemampuan untuk mengendalikan perasaan marah ketika perasaan marah itu timbul. Bagaimana caranya agar perasaan marah yang muncul dalam diri kita tidak menciptakan kejadian-kejadian negatif baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Bagaimana caranya untuk mengekspresikan tapi tidak menimbulkan kemarahan, tidak menimbulkan kerusakan, tidak merugikan orang lain, apalagi diri kita sendiri. Kenali emosi marah itu seperti apa, bagaimana proses kita untuk menanggulanginya. Yang kedua, kita harus mengendalikan marah kita. Bila seseorang mampu untuk mengendalikan marahnya dan tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa marah, maka emosi marah yang timbul tersebut tidak akan berlebihan dan tidak akan terjadi pada intensitas yang tinggi. Kita harus mampu mengendalikan marah kita, menyesuaikan kira-kira di situasi dan kondisi seperti ini, apakah benar jika kita meluapkan emosi marah kita. Maka dari itu kita harus mulai mengendalikan nih, apakah di tempat ini adalah tempat yang layak untuk kita mengemukakan emosi kita, emosi marah kita. Atau memang sebenarnya ini bukan tempat yang tepat dan juga bukan waktu yang tepat. Sehingga ketika kita sadar hal tersebut, pembawaan yang kita lakukan untuk mengekspresikan kekesalan yang terjadi pun akan lebih mudah dipahami dan diterima oleh audiens. Lalu yang ketiga yaitu meredakan marah. Meredakan amarah ini merupakan suatu kemampuan dalam menenangkan diri sendiri setelah kita marah. Nah ini biasanya pasti ada perasaan kesal dulu yang muncul, ada perasaan kecewa yang muncul, sampai akhirnya kita mengekspresikan dalam bentuk kemarahan. Nah setelah marah, apakah kita sudah betul-betul puas dalam mengekspresikan perasaan tersebut?
Atau mungkin sebenarnya kita mengekspresikan perasaan marah bukan untuk meredakan emosi kita, tapi emang ingin mencari perhatian, ingin didengarkan, ingin diakui. Itu merupakan suatu upaya yang salah. Niatnya sudah salah dalam mengekspresikan emosi yang muncul. Sehingga kita harus mulai meredakan amarah kita nih. Ketika kita sudah meluapkannya, coba kita reda. Orang lain sudah mendengarkan kita. Sudah saatnya kita mendengarkan orang lain juga. Bukan sistemnya kita berkomunikasi di mana hanya kita yang berbicara. Tapi setelah kita meluapkan apa yang terjadi, biarkan orang lain pun meluapkan juga. Agar kita bisa saling paham dan juga tidak terjadi selisih paham di antara kedua belah pihak. Lalu aspek pengelolaan emosi yang terakhir yaitu mengungkapkan kemarahan dengan asertif. Bila seseorang mengungkapkan rasa marah secara asertif, maka ia dapat mengungkapkannya dengan cara yang tepat, tanpa harus melukai perasaan orang lain. Penggunaan asertif ini dalam mengungkapkan kemarahan kita akan dilihat dari dua hal. Yang pertama dari bahasa yang kita gunakan, pemilihan kata yang kita gunakan agar tidak muncul ambiguitas dan betul-betul kata yang kita gunakan ini bisa mewakili tujuan dari mengekspresikan kemarahan kita. Lalu yang kedua adalah bahasa tubuh. Apakah bahasa tubuh yang kita munculkan ketika kita mengekspresikan kemarahan kita itu sudah sesuai atau belum? Kita mengekspresikan kemarahan tapi caranya menangis, itu akan sulit dipahami oleh orang lain. So, mulai dari sekarang kita kenali caranya seperti apa dalam mengekspresikan kemarahan. Nah, dalam mengelola emosi, ini ada kaitannya nih dengan self-concept yang kita miliki. Apa aja sih self-concept ini? Yang pertama, itu adalah rasa rendah diri. Minderwaardigheid complex, yaitu menilai dirinya sendiri lebih rendah dari yang sebenarnya. Ini biasanya muncul perasaan di mana kita selalu merasa kurang, di mana kita ini selalu membandingkan diri kita dengan orang lain dan menganggap bahwa kita ini selalu ada yang cacat. Kita ini ada yang kurang, entah itu dari segi fisik maupun dari segi kompetensi yang kita miliki. Dan rasa rendah diri ini merupakan suatu hal yang harus kita hilangkan. Karena setiap orang ini tercipta atas kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu kenapa kita harus tidak percaya diri dengan diri kita, padahal kita punya kelebihannya tersendiri yang diberikan oleh Tuhan, yang dititipkan oleh Tuhan dalam tubuh kita. Lalu yang selanjutnya adalah superior atau sombong, yaitu menilai dirinya sangat penting melebihi kenyataan yang ada. Biasanya kita selalu ingin dianggap penting oleh semua orang, dan kita pun merasa lebih penting dibandingkan dengan orang lain. Sehingga kebutuhan kita, keinginan kita, ini harus didahulukan dibandingkan dengan kepentingan yang lain, bahkan kepentingan masyarakat. Karena kita merasa kita ini lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah egoistis, atau kita terlalu mementingkan dirinya sendiri dan menilai diri sendiri juga lebih penting dari kenyataan yang sebenarnya. Ini kurang lebih ada sangkut pautnya dengan sombong itu tersendiri, karena egois ini kita selalu mementingkan diri kita sendiri lebih dari apapun. Bahkan kita cenderung licik dan manipulatif, bahwa kegiatan yang kita lakukan ini sebenarnya bertujuan untuk masyarakat, tapi sebenarnya itu adalah untuk tujuan pribadi. Kita selalu cenderung untuk ya udah berbicara tentang apa yang kita dapatkan, bukan tentang apa yang kita lakukan. Jadi itulah sifat yang dimiliki oleh orang yang egoistis dan harus kita hindari, karena memang egois ini akan menjadi bumerang buat diri kita sendiri. Bisa jadi kita tidak disukai oleh orang lain karena kita terlalu mementingkan diri kita sendiri. Nah, mengelola emosi pasti dong ada manfaatnya. Nah, sebetulnya apa saja sih manfaat kita bisa mengontrol diri kita, mengelola emosi yang muncul dalam diri kita, dan pun manfaat ini tentunya akan dirasakan oleh kita. Yuk kita simak penjelasan mengenai manfaat pengelolaan emosi. Lalu, manfaat mengelola emosi yang pertama itu adalah toleransi menjadi tinggi terhadap frustasi dan juga pengelolaan kemarahan. Kita menjadi sadar bahwa marah yang terjadi saat ini, kita menjadi lebih menoleransi bahwa nggak semuanya ini kita harus marah, nggak semua aspek harus kita marah, nggak semua kegagalan dan juga ketidaksempurnaan kita harus memarahi hal tersebut, entah itu memarahi diri sendiri maupun memarahi orang lain. Lalu yang kedua, berkurangnya ejekan verbal
Sehingga ejekan verbal ini biasanya muncul karena kita tidak mampu mengungkapkan kemarahan kita dengan tepat tanpa berkelahi. Sehingga karena kita mampu mengelola diri kita, orang-orang pun akan lebih menghargai kita dan juga akan mengurangi ejekan verbal yang muncul dari mulut orang lain. Dan mampu mengungkapkan kemarahan ini dengan tepat tanpa berkelahi. Biasanya kita marah terus kita berkelahi dan timbullah suatu hal yang tidak mengenakan di antara kedua belah pihak. Sedangkan mengungkapkan kemarahan ini adalah bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Yang selanjutnya adalah berkurangnya larangan untuk melakukan sesuatu, untuk menjalankan hal-hal sesuatu, karena orang sudah percaya kita bisa memanajemen emosi kita. Kita nggak mudah untuk terbawa emosi, apalagi terprovokasi terhadap hal-hal kecil yang muncul atau terjadi dalam kehidupan kita. Yang keempat, berkurangnya perilaku agresif atau merusak diri sendiri. Kalau kita marah, kalau kita kesel, kita dongkol, diusahakan agar kita tidak berperilaku agresif atau merusak orang lain, baik diri sendiri ataupun orang lain. Sehingga dengan mengolah emosi kita bisa mengurangi perilaku agresif kita. Yang kelima, yaitu perasaan menjadi positif tentang diri sendiri dan keluarga atau bahkan orang lain. Karena memang dengan mengolah emosi dengan baik, perasaan yang muncul pun akan jauh lebih positif dan kita pun akan lebih tenang dalam menjalankan kehidupan ini. Lalu yang terakhir adalah berkurangnya kesepian dan kecemasan dalam pergaulan. Orang-orang yang tidak mengelola emosinya dengan baik biasanya cenderung menjauhi teman-temannya, selalu berusaha untuk sendirian, karena kadang kita berusaha mencari perhatian atau bahkan teman-teman kita tidak mau untuk bergabung dengan kita. Akhirnya kesepian itu muncul ketika kita terlalu tidak bisa mengolah emosi kita. Ketika kita berhasil mengolah emosi, maka kita akan mengurangi kesepian karena teman-teman kita pun akan lebih enak dan nyaman untuk berteman dengan kita, dan juga kita tidak akan mengalami kecemasan dalam pergaulan karena seandainya pun suatu penyakit ataupun kita berhasil mengelola emosi dengan baik karena suatu penyakit, karena suatu kendala, karena situasi kondisi, kita pun tidak akan cemas dalam bergaul karena kita bisa mengelola bagaimana kita bersikap dan bertutur kata. Baik, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga segala hal yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga bisa diimplementasikan dalam kehidupan teman-teman. Dan kehidupan ini tentu berdinamika, banyak proses panjang yang dilalui, kenali berbagai macam yang tadi telah disebutkan dalam mengelola diri dan juga dalam mengelola emosi. Karena diri ini merupakan suatu aset penting. Jika kita tidak dikelola baik fisik maupun emosinya, ini akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Kerjakan dan lakukan yang terbaik karena kita spesial, karena kita keren, karena kita luar biasa. Lakukan yang terbaik dengan apa yang kita miliki, dan percaya diri bukan berarti menjatuhkan orang lain, tapi percaya diri adalah bagaimana kita percaya setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jikalau ada pertanyaan ataupun ada yang ingin diklarifikasi, ingin didiskusikan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Jika memang informasi yang aku sampaikan ini bermanfaat, sebarkan seluas-luasnya ke seluruh grup, kepada teman, kepada grup sekolah, grup kampus, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.